Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NPM 452421 Saya Muhammad Arkadi dengan NPM 4524210058. Perkenalkan, nama saya Alif Hendra Arnanta dengan NPM 45242110. Selanjutnya kita memasuki segmen membahas terkait pengertian fungsi dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas terkait konsep matematika seperti fungsi dan integral. Ternyata tidak hanya ada dalam buku pelajaran di sekolah-sekolah, tapi juga kita bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sih orang-orang yang berpikir kayak, buat apa sih belajar fungsi sama integral? Nah, kayak supaya lebih mudah memahaminya, saya akan menjelaskannya lewat dua contoh sederhana yang dekat dengan aktivitas sehari-hari. Contoh pertama itu, saya akan membuatnya dengan kasus menyiram tanaman menggunakan botol air. Jadi perhitungan itu setiap 5 detik air dalam botol pasti akan berkurang kan. Nah, misalnya di awal botol itu 1 liter. Lalu setelah 5 detik tinggal 900 mililiter. Terus setelah 10 detik jadi 800 mililiter. Terus begitu kan. Nah, dari sini terlihat bahwa jumlah air yang tersisa itu bergantung sama waktunya juga. Artinya ada hubungan antara waktu dan volume air, dan inilah yang disebut dengan fungsi. Nah, itu waktu menjadi inputnya dan jumlah air yang menjadi outputnya. Jadi fungsi pada dasarnya menggambarkan bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lainnya. Nah, dalam kasus yang menyiram tanaman tadi, itu semakin lama nyiramnya itu maka air juga makin berkurang. Jika aliran airnya stabil, hubungan ini bisa digambarkan dengan grafik yang lurus. Tapi kalau kalau alirannya tidak stabil, kadang deres, kadang lambat, nah itu maka grafiknya akan berubah-ubah, jadi nggak konsisten. Disitulah konsep fungsi sangat relevan dalam menggambarkan situasi tersebut. Selanjutnya ada contoh kedua, yaitu naik tangga. Sebenarnya ini kegiatan yang sederhana ya, cuman mungkin orang-orang nggak banyak yang notice atau menyadari terkait naik tangga itu ternyata adalah bagian dari materi integral. Misalnya nih, seseorang menaiki 12 anak tangga. Nah, setiap anak tangganya diukur kan tingginya pakai penggaris atau pakai meteran. Tinggi masing-masing anak tangga bisa aja berbeda-beda. Jika ingin mengetahui total ketinggiannya sudah dicapai, maka tinggal menjumlahkan tinggi dari setiap anak tangganya. Nah, proses penjumlahan ini, bagian-bagian kecil seperti itu, adalah inti dari konsep integral. Integral digunakan untuk menghitung total atau akumulasi dari sesuatu yang terus berubah-ubah atau bertambah sedikit demi sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, integral bisa digunakan untuk menghitung luas, volume, jarak, atau seperti dalam contoh tersebut. Jadi secara nggak langsung kita sedang menerapkan prinsip integral di kehidupan sehari-hari kita. Dari dua contoh tadi sih sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan kalau materi fungsi dan integral itu bukan sekedar teori ya, bukan soal rumus-rumus yang ada di buku gitu, tapi juga kita memahami hubungan dan perubahan dalam kehidupan nyata. Fungsi itu membantu kita melihat bagaimana satu variabel mempengaruhi yang lainnya. Jadi sedangkan integral itu membantu kita menghitung total dari banyak bagian kecil yang membentuk suatu keseluruhan. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan terkait dua materi itu, kenapa bisa relevan dengan materi fungsi dan integral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkadi dengan NPM 4524210058. Dan di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung fungsi dari kegiatan saya sehari-hari, yaitu menyiram tanaman. Jadi saya menyiram tanaman menggunakan satu botol air yang volumenya 400 ml. Saya rekam kegiatan ini dengan video, dan ternyata setelah saya lihat, air di botol itu habis dalam waktu 19 detik. Karena disiram pakai tangan, alirannya nggak selalu konsisten, makanya bisa sampai selama itu. Dari sini saya bisa membuat fungsi linear untuk menggambarkan hubungan antara waktu dan sisa air. Rumus fungsi linear adalah Y sama dengan mx plus c, yang artinya Y itu adalah sisa air, X itu waktu, M itu laju perubahan, dan C itu jumlah air, yaitu 400 ml.
Karena 400 ml air habis dalam 19 detik, maka M sama dengan 400 dibagi 19 sama dengan 21,05. Karena airnya berkurang, maka nilai M adalah negatif. M sama dengan min 21,05. Dari ini cara penghitungan manualnya. Contohnya kalau saya ingin tahu sisa air setelah 5 detik, saya masukkan ke fungsi Y sama dengan min 21,05x plus 400 dengan X sama dengan 5. Y sama dengan min 21,05 dalam kurung 5 plus 400. Y sama dengan min 105,25 plus 400. Y sama dengan 294,75 mili. Jadi setelah 5 detik sisa airnya sekitar 294,75 mili. Kita juga bisa lihat turunan dari fungsi ini, yaitu dy per dx sama dengan min 21,05. Artinya setiap detik sisa air berkurang sebesar 21,05 mili. Ini menunjukkan laju perubahan. Untuk perhitungan menggunakan Google Colab mungkin bisa saya tampilkan di sebelah sini. Baik, lebih jelasnya mungkin segitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke materi anak tangga. Di sini ada permasalahan saya menaiki 15 anak tangga. Tinggi tiap anak tangga yaitu 16 cm. Ditekan tinggi menjadi 2,4 meter. Tujuannya untuk menghitung energi potensial atau usaha naik tangga. Ada perhitungan manualnya di sini. Diketahui misal massa tubuh sama dengan 60 kg, gravitasi sama dengan 9,8 meter persegi. Total tinggi 2,4 meter. Di sini jawab energi potensial atau EP sama dengan 60. 9 dikali 9,8 dikali 2,4 sama dengan 1411,2 Joule. Lanjut, di sini ada hasil kode untuk Google Colab-nya, cara mengerjakan untuk Google Colab-nya. Seperti pada gambar tersebut, hasil grafiknya akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya.